الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi pagi ini ya Karim. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami,
ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat. Musibah itu sedikit, dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal, ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja, ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar, yang ketiga kurang ikhlas, yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen, ya ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar
ketika taat. Sholat harus sabar, kalau tidak khusyuk. Ngaji harus sabar, sedekah harus sabar, doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. 3, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho, menerima, ya saya terima ya Allah. Qaddarullah, ini sudah takdirmu. Engkau berbuat apa yang kau inginkan, kau lakukan. Saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak menerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh 2 kemudahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada nggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang nggak enak. Ada yang nggak baik, nggak baik, netral karena kita nggak kenal, ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh nggak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas, ingin membalas dengan yang lebih pedas. Tahan, tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini. Yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana? Ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu sumpah-sumpah, tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih,
tidak emosional, Allah yang membulak-balik hati. Jelas akan ada ujian seperti itu. Ada nggak begitu? Pernah nggak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ini harga-harga sekarang begini. Tapi yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet Pak setahun gitu ya. Jangan hadirin, nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, kamu juga gitu, nggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ngungkit, ngebuka, dan nggak usah, cukup jelaskan, doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya, kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah mungkin kita juga ada yang menyepelekan, kamu ilmunya dikit, kamu masih kecil, kamu nggak berpengalaman, dan apa yang kita lakukan tidak dihargai. Kamu hafalannya cuma setengah juz, kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang nggak mau tahu, tetap aja udah nggak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita nggak usah ribet ya, sudah syukuri saja, nggak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui, udah nggak apa-apa. Nggak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Nggak apa-apa, ini ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Udah nggak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya, ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah, bikin usaha yang sama, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh anak buah saya, diam. Udah, nggak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin, stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini, udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita nggak cukup. Dan mau ngapain juga, ya kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji saya hidup semati, masa saya masih hidup dia udah mati? Ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu, tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalasnya dengan hal yang nggak enak. Dah, sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah,
kita nggak akan bisa bahagia, betul tidak? Lalu yang berapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini, salah lagi, tidak disiplin, ya enggak, kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Isian tah bak, bahasa Sunda, artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Bibi juga bingung, kenapa saya harus dipakai ngisian bak ya? Padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran gak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, nggak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh hadirin ya. Dan sabar membina, karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya, jangan jengkelin, jangan marah memvonis, jangan. Untung kita tidak seperti itu. Benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan nggak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah. Benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya, nggak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar. Ini ada. Tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti. Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai. Orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita tuh sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir capek, dia sedang ngurus kuda, nggak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng, tahu ideng? Apa? Iri dengki,
SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin. Itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat. Oh, anak-anak maaf, ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah, biarin aja. Karena orang dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita, anggap apa? Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab, enggak. Tenang saja. Emang ketuker-tuker? Enggak. Apa yang Allah tetapkan untuk saya ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, Bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya Bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, nggak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita, ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah, aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing, itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ke tamu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh pramugari kan segitu sopannya ke penumpang, apalagi sama suaminya, sama istrinya. Yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina. Sunnahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Enggak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya,
maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkan. Wah, dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa? Orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Nggak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin kita sakit hati ke orang tua, kan? Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan hadirin. Jangan pernah benci. Gak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal, sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan. Nggak ada cerita kita sakit hati. Bagaimana kalau ada orang berbuat salah lalu minta maaf? Maafkan, jangan maafkan orang sebelum minta maaf. Maafkan orang sebelum minta maaf. Masya Allah. Gimana kalau dia mengulang-ulang nyakitin kita? Orangnya kita maafkan. Misalnya dia ngebohong, dia kalau ngomong gak enak. Orangnya kita maafkan, tapi kita boleh jaga jarak. Ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lagi. Dengar ya hadirin, ada orang yang kita udah maafin gitu lagi, ya udah, hati memaafkan, tubuh jaga jarak. Tapi dia nggak, udah janji bayar utang, kita maafkan tapi tetap tagih ya, dengan cara yang baik. Kalau kita belum siap merelakan, ya udah tetap tagih, sopan, baik, karena Allah melihat akhlak kita. Siapa yang tidak wajib dimaafkan? Jika kezolimannya berulang-ulang dan membahayakan, itu tidak wajib ya. Ini orangnya zolim sekali dan udah tidak wajib kita memaafkannya. Kemudian menyangkut hak orang banyak, dia menipu orang. Dengar ya, memaafkan itu adalah amalan hati. Kalau tubuh ya diadili, dihukum. Lalu juga membuat kerusakan di agama, dia merusak akidah dan sebagainya. Harus tegas. Kita boleh menuntut keadilan, boleh ya, tapi jangan menggerogoti hati kita. Paham? Jangan sampai karena orang itu kita jadi sengsara hati kita, hidup kita jadi membara terus. Kita rugi. Kita rugi. Ceng, terima kasih. Tenang saat disakiti, adil saat memutuskan, dan bersih saat menyimpan di hati. Itu rumus-rumus yang kita coba gunakan ya. Wal 'afina 'anin nas, maafkan orang-orang. Rasulullah SAW sangat pemaaf. Bahkan ketika di Taif dilempar juga tetap mendoakan kebaikan. Padahal beliau berdarah-darah. Ada yang Rasulullah menghukum karena memang sudah sampai batas yang inilah layak untuk orang tersebut.
Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah, pemaaf. Ada beliau sedang diam, ada yang ngejambak ininya, sampai lehernya berbekas. Tidak, itu tidak marah. Tidak usah nyoba gitu sama saya ya. Saya mau nyoba nih ngejambak AA nih. Levelnya beda ya. Enggak juga lah, paling nyubit. Suatu saat AA lagi ceramah yang begini-begini nih. Tiba-tiba ini Allah yang maha tahu segala ceramah. Tiba-tiba ada orang yang maksa pengen motret, dipotret maksudnya. Nah, wah naik ke dekat panggung itu, oh saya pengen dipotret, dan ini ke leher itu, tangannya, dia mau selfie sambil ngedengkek hadir. Sebetulnya bukan ngedengkek, memeluk dengan dengkekan ya. Masih tetap jengkel kan? Aduh, saya jengkel sekali. Itu motret maksa cubit aja perutnya. Tapi hati saya, kenapa sih harus nyubit ya? Memang menyesal itu sesudah kejadian. Mau minta maaf juga saya nggak tahu yang mana tadi dicubit ya. Udahlah, nggak usah maksa gitu kalau dipotret ya. Saudara kan punya wajah sendiri. Udah, mereka harus nempelin wajah orang lain. Sekian. Ustaz mau menambahkan enggak? Coba carikan ayat tentang kalau kita memaafkan kita akan diampuni Allah. Ada pertanyaan silakan. Jadi kita harus paham dan melatih diri ya. Kita harus bijak, tiap orang tuh beda-beda, tiap usia beda-beda. Waktu anak kita masih kecil, kamu bisa diperlakukan sama dengan balita, ya. Diam. Ibu lagi ngebalas WA teman-teman pengajian. Baru juga bayi seminggu, ya nggak? Ibu lagi banyak masalah nih, nggak usah ikut nangis. Ibunya yang nangis ya. Lalu ada usia SD, SMP, beda-beda tuh. SMA sudah mulai sekolah lebih tinggi, udah kerja, udah rumah tangga, udah punya anak, udah umur 40, 50, 60, itu beda-beda tuh. Dan jangan suka ngunci dengan kesalahan orang yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, mungkin sudah tobat, mungkin sudah memperbaiki diri, mungkin sudah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Awas kalau reunian ya, jangan menganggap teman-teman yang sudah aki-aki itu seperti zaman SMA. Enggak, udah beda. Astagfirullahaladzim. Itu juga pernah reuni, ada yang ngomong gini coba, aduh maaf ya, nggak nyangka bakal jadi kiai, dulu mah remeng-remengnya juga nggak ada. Emang sih, tapi nggak usah diomongin. Ya udah, ada Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun ketika kasus fitnah ya.
tentang hadisul ifki itu, di mana Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya. Mistah itu yang mengeluarkan, terlibat fitnah. Nah, Allah memerintahkan kita tetap memaafkan dan berbuat baik. Itu fitnah ke putrinya itu, yang ditolong tiap bulan dikasih biaya, ternyata membalas dengan keburukan, memfitnah anaknya. Sempat beliau, wah gak akan saya biayain lagi, tapi beliau tetap akhirnya kelapangan hati. Surat An-Nur ayat 22. Silakan, ada yang akan menanyakan, itu jam nggak ada di sana? Oh, sedang diperbaiki. Bagus, tidak ada yang bertanya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau mau nanya seperti yang kemarin tuh, pertanyaannya lengkap dengan jawaban, itu baik sekali ya. Muhammad Riyandi, boleh bicara sebentar, ngobrol? Muhammad Riyandi ini akan diwisuda kapan? Alhamdulillah tanggal 13, tapi hari ini insya Allah. Masya Allah. Programnya adalah program apa? Daurah Qalbiyah. Daurah Qalbiyah selama 30 hari. Kenapa ada yang senyum-senyum ini? 30 hari, baik. Beliau sudah wirausaha, bisnis, event organ tunggal. Maaf. Kenapa ikut ini? Sudah bisnis, sudah wiraswadma, sudah organ. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelumnya semoga Allah meridhoi apa yang saya sampaikan. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan kami semua ber-12 orang di angkatan 123 Daurah Qalbiyah Allah izinkan untuk bisa menimba ilmu sekaligus mendapatkan hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah selama kurang lebih 23 hari kita di sini, kami di sini alhamdulillah Allah telah berikan beberapa banyak pelajaran. Apa yang menyebabkan mau mesantren? Yang menyebabkan mau mesantren adalah izin Allah. Karena Allah mengizinkan saya ke sini. Itu mah urusan Allah mengizinkan ya. Ya, udah langsung soleh nih, susah sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang manusiawi dulu ya. Apa yang gini. Emang begini kalau hasil pendidikan tauhid langsung jadi ya. Ngapain mau mesantren? Nah itulah ya. Bahasa pertanyaannya harus lebih membumi. Kenapa mesantren? Iya, karena saya merasa bahwa saya kurang terhadap ilmu agama. Kemudian alhamdulillah di sini Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lingkungan, dan juga Allah berikan adab yang memang itu saya butuhkan. Bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kita di sini belajar untuk memberikan hubungan terbaik, bersilaturahmi dengan Allah, dan juga menjalin kasih sayang dengan Allah. Baik, jadi jawabannya adalah karena saya perlu ilmu agama gitu ya. Betul. Bagus sekali, alhamdulillah. Udah dapat? Insya Allah. Nah, kurang tapi ya, karena baru sebulan. Betul. Terima kasih. Sudah punya istri belum? Alhamdulillah. Sudah. Ada yang langsung, katanya. Alhamdulillah itu apa maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah izinkan masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih single? Udahlah, sudah nggak usah ikut, udah nggak usah dijawab ya. Siapa? Terima kasih. Terima kasih. Misteri ya. Baik. Selanjutnya, jadi kalau kita bisnis kurang iman, stres, takut rugi, takut gagal, takut saingan. Tapi kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Tinggal bisnis yang bagus, niatnya bagus, bisnisnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya terserah Allah mau dikasih apa aja, kapan, di mana, bagaimana. Dolar mau naik turun, tenang aja karena dolarnya nggak punya. Beres hadirin ya. Baik, selanjutnya yang dari Kalimantan Utara,
Ibu Melani Sakinah Putri, silakan. Ada mikrofonnya, acungkan tangannya. Silakan, apa yang akan disampaikan? Kenapa ikut pesantren di sini? Saya ikut pesantren di Darut Tauhid ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama dan untuk memperbaiki diri saya bisa menjadi lebih baik lagi. Tahu dari mana adanya kegiatan pesantren ini? Tahu dari guru majelis saya. Apa kata guru? Rekomendasi ini ada program tentang ilmu tauhid, belajar tentang ma'rifatullah dan bisa untuk lebih memperbaiki akhlak, katanya gitu. Guru di mana? Jadi tegas begini. Guru di kota saya, di Tarakan. Dari Kalimantan Utara? Iya. Pernah dengar Darut Tauhid sebelumnya? Untuk saya pribadi belum pernah. Baiklah. Jadi diberitahu guru supaya pesantren dari Kalimantan Utara ke sini. Masya Allah. Sesudah sampai di sini apa yang didapatkan? Apa yang terasa? Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhususnya menjadi hamba Allah yang lebih taat, terus juga untuk bisa belajar lebih dalam tentang ma'rifatullah dan Lebih tenang hati? Apa? Ya, Hati lebih tenang lebih tidak? tenang dan lebih istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam untuk guru. Iya. Masya Allah. Baik. Siapa nama gurunya? Ustadz Fahrul. Oh ya, sampaikan salam hormat kepada beliau ya. Baik, Kak. Alhamdulillah. Ini adalah para santri Daurah Qalbiyah yang programnya sebulan. Ada juga program yang 4 bulan. 3 bulan yaitu APW Akhlak plus Wirausaha. Ada juga program yang pokoknya ada beragam program yang 40 hari yaitu program masa keemasan. Ada juga yang program cuma semalam yaitu mabit ya. Tolong kalau pulang mabit jangan mengatakan lulusan pesantren karena baru semalam. Insya Allah dibuka pendaftaran program Daurah Ramadan khusus ini Ramadan mulai 23 Februari sampai 9 Maret. Lebaran tanggal berapa? Ya udahlah dilihat sendiri ya. Pokoknya hindari mempersulit orang lain. Saya lihat Ustadz Jiwar barusan mikir gini, saya tidak mau menyusahkan beliau, ya enggak? Coba dilihat Ustadz tanggal berapa ya. Bagi yang mau pesantren Daurah Ramadan, ini nomor yang bisa dihubungi, gampang sekali. Namanya nomor ganteng 0811 2480. Coba nggak usah dikalikan. 0811 2480 dan tidak usah ditransfer ya. Itu nomor telepon. Terima kasih, masih ada waktu Mim. Silakan dari medsos. Cek bismillah. Izin pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum bagaimana kalau suami tidak mengizinkan pergi ngaji atau ke majelis taklim? Apakah termasuk mentuhankan suami, bukan patuh kepada suami Oh, kalau suami tidak mengizinkan istri ke majelis taklim, tidak cukup hanya sampai di sini masalahnya. Harus dipahami dulu apa duduk perkaranya, ya. Kenapa suami tidak mengizinkan? Mungkin suami lagi memerlukan kehadiran istri, mungkin anak lagi memerlukan, ya. Atau saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tetapi
ditanyakan alasannya, baik-baik pertanyaannya. Mungkin terlalu sering, mungkin udah kelihatan ngaji kok nggak kelihatan ngepek ya. Kan ada yang perubahannya itu hanya ada pada seragam. Ini perlu bijaksana. Pak, silakan atau jelaskan kenapa keberatan saya ngaji, atau cemburu mungkin ustadznya ganteng sehingga takut, ya gimana lah ya. Jadi bicara baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah istighfar, minta ampun ke Allah. Jangan-jangan suami jadi ujian kita tidak bisa menuntut ilmu karena ada dosa-dosa. Mungkin kita sering ke pengajian tapi di pengajiannya enggak fokus, atau hanya pengen keluar dari rumah, pengen istirahat aja di sana, atau mungkin ilmu-ilmunya jarang diamalkan. Jadi kita harus evaluasi. Dan yang ketiga, doa supaya Allah membulak-balik hati suami, ya. Tapi kalau suami melarang, patuh ke suami dulu, patuhi. Insya Allah Allah melihat semua kepatuhan istri, dan tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati seorang suami. Lanjut, Pip. Panjang banget ini. Izin A dari TikTok, namun izin sedikit panjang pertanyaan A. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan agar doa saya bisa diijabah oleh Allah, sementara saya sadar bahwa selama ini saya mengonsumsi harta yang jelas haram. Saat ini saya bekerja sebagai admin judol di Kamboja, dan saya sangat menyesal. Sebenarnya bukan karena keinginan pribadi, tapi karena kebutuhan untuk melunasi hutang. Hati saya sedih, saya ingin segera pulang, ingin kembali beribadah dengan tenang seperti di Indonesia, dan benar-benar ingin membersihkan diri serta bertaubat. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih ada jalan agar Allah menerima doa dan taubat saya? Dan apakah langkah yang harus saya mulai terlebih dahulu? Sekarang posisinya jadi pekerja agen judi online di Kamboja. Tapi Allah memberi jalan, bisa mendengar ceramah dan bisa menyampaikan pertanyaan ini. Ini pertanyaan tidak masuk ke sini kecuali izin Allah. Beliau besar kemungkinan menyimak, dan beliau merasa sedih, menyesal, itu pun bagian karunia Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak ada keinginan untuk selamat, menikmati saja dalam tanda kutip penderitaan dengan harta haram. Tobat ya, nah minta ampun, sholat tobat sambil minta tolong supaya keluar dari sana. Bukankah harta haram membuat doa tidak diijabah? Sambil kita berjuang keluar dari sana ya, minta ampun terus, minta tolong. Mudah bagi Allah memberi jalan. Ini yang membuka hati mau dengar ceramah adalah Allah. Dan juga pertanyaan ini bisa sampai ke telinga kita dengan izin Allah, termasuk jawaban ini. Terus minta ampun sekuat tenaga, kemudian ikhtiar sekuat tenaga supaya bisa keluar dari sana. Allah nanti bisa memberi jalan yang lain. Banyak yang hutangnya besar-besar, kalau Allah lunasi, lunas saja. Karena lunas hutang itu tergantung Allah melunasi atau tidak. Sebesar apapun hutang, kalau Allah lunasi, lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak tolong, tidak akan lunas. Makanya bertekad, minta ampun, keluar dari sana, usahakan sekuat tenaga. Kalaupun ada uangnya, udah nggak usah dimakan, Allah akan ngasih jalan yang lain. Ini Allah sedang mendengarkan, tidak ada keraguan ya. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada umur. Kita doakan juga ini sahabat kita yang terjebak ini. Semoga Allah yang sedang menyimak, memperhatikan dan mengetahui segalanya memberikan jalan keluar.
dan itu mudah bagi Allah, bagi orang-orang yang bulat tawakal kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang sedang dihimpit masalah. Semua jalan keluar ada dalam genggaman-Mu. Tolonglah ya Allah saudara kami yang dihimpit hutang, sesungguhnya mudah bagimu membayarkannya. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, sesungguhnya hanya Engkau yang kuasa melindungi. Tidak ada satupun yang terluka tanpa izin-Mu ya Allah. Engkaulah yang kuasa menjaga. Hiburlah hati yang sedang duka ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah, yang masih goyah dan rapuh. Ya Allah, cukupi kami semua hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Jangan biarkan kami tersentuh oleh yang haram. Engkau kuasa menolong kami ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Berikan keluarga sakinah, keturunan yang soleh-soleha bagi yang mendambakannya. Engkaulah pemberi takdir. Ya Rabb, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang diuji sakit. Anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Mudahkan bagi kami untuk melakukan apapun yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan apapun yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, jadikan hari-hari kami hari-hari yang selalu ingat padamu, selalu bersamamu. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku yang baik. Allah Maha menyaksikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih. Sekarang giliran santri ke depan, ikhwan turun ke sana. Ya, sudah nasibnya begitu. Kita akan dialog dengan santri akhwat. Sudah lama enggak. Makasih ya. Makasih. Sehat. Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak, silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya.
Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.